Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sambil memanen padi ya teman-teman. Tapi tetap akan saya bagikan seputaran pengalaman saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, serta dengan sensasi-sensasinya ya hingga membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini itu dalam menjalaninya itu ada banyak sekali tahapan-tahapan ya teman-teman. Sensasi apa saja yang saya rasakan adalah sensasi yang sangat mengganggu ya teman-teman, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya itu merasakannya itu bukan hanya di fisik saja, tapi di psikis ya teman-teman ya. Kalau di fisik itu ya, pertama itu di perut. Di perut itu saya merasakan, di area perut itu saya merasakan sering sekali ada rasa-rasa yang aneh, panas dalam yang tidak kunjung membaik, kadang nyeri di sebelah kiri dan kanan. Di area dada kadang saya merasakan celekit-celekit di kiri dan kanan ya, bahkan sampai ke punggung teman-teman, sampai ke punggung. Nah, terus lagi naik ke atas itu di bagian tenggorokan itu, leher itu mengganjal. Tidak cukup 1 bulan 2 bulan ya, kadang sudah 2 bulan itu sudah kerasa membaik, nanti kerasa lagi mengganjal. Di bagian mata saya itu terasa buram, terus terasa tidak ada kekuatan, seperti rasanya itu kayak ngantuk terus ya, seperti kayak ngantuk terus gitu. Padahal pada saat siang hari itu, saat panas pun seperti itu. Malam juga bisa tidur, awal-awalnya nggak bisa tidur teman-teman ya. Dalam satu malam itu kadang tidur itu 2 jam, itu pun tidurnya nggak nyenyak ya. Belum lagi sensasi-sensasi fisik yang saya rasakan teman-teman, sensasi-sensasi fisik yang lain gitu ya. Kalau diceritain itu banyak sekali, tapi yang jelas adalah sensasi-sensasi itu adalah bagian dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Terutama adalah sensasi di psikis saya, ketakutan, kecemasan akan penyakit berat ya, selalu menghantui setiap hari. Dan bahkan saat itu sampai saya itu tidak berani keluar dari rumah, mendengar kabar duka, mendengar kabar kematian gitu ya, dengar kabar ada orang meninggal, bawaannya itu selalu cemas dan ketakutan sendiri tanpa ada dasarnya hanya takut saja. Nggak tahu alasannya kenapa bisa takut, saya itu nggak tahu teman-teman. Nah, saya itu jalani di tahun pertama adalah tahun kebingungan saya. Kecendekan orang mak? Kecendekan apa ora? Di tahun pertama adalah di tahun kebingungan saya ya teman-teman ya. Berganti-ganti dokter sudah saya sambangi, tidak juga membuahkan hasil. Di tahun kedua saya mulai konsentrasi kepada satu dokter spesialis dalam, dan ternyata setelah diperiksa lagi secara menyeluruh, saya ada gangguan GERD, gangguan lambung, iritasi atau sariawan di lambung. Nah, dari sensasi-sensasi yang bermunculan di fisik itu membuat saya itu mengalami gangguan kecemasan akan apa yang saya rasa itu adalah penyakit yang berat. Kecemasan saya tidak bisa sembuh lagi, nah gitu terus setiap hari.
Saya rasakan seperti itu teman-teman. Alhamdulillah di tahun kedua saya sudah mulai belajar memahami tentang apa sebenarnya yang saya rasakan. Walaupun dengan jatuh bangun, artinya tidak semulus apa yang saya kira gitu ya teman-teman ya. Tidak semulus apa yang saya kira. Tapi saya tetap semangat teman-teman, karena semangat itu penting dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Makanya dari itu teman-teman itu tetap semangat. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Dari yang hanya bisa rebahan saja, paling hanya ya di rumah aja, karena mau keluar mau apapun itu takut, dengar ini dengar itu takut. Pokoknya tiap hari itu bawanya ketakutan terus. Kabeh pangani manuk. Oke, ini jadi yang diambil di sini adalah yang sisa-sisaan burung ya. Biasanya isinya sedikit, tapi nggak apa-apa. Itu yang di bawah itu nanti lumayan banyak isinya. Oke ya teman-teman, dilanjut lagi. Untuk teman-teman yang masih berjuang menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini, tetap semangat. Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini butuh semangat dalam menghadapinya. Terapkan pola hidup sehat ya secara konsisten. Berharapnya jangan sekali dua kali ini langsung sembuh gitu ya. Nanti malah jadi kepikiran ketika teman-teman sudah berharap saya sudah menjalankan ini kok nggak sembuh-sembuh, selalu bertanya seperti itu terus. Jalani saja teman-teman, jalani pola hidup sehat secara konsisten. Yang perlu berobat ke dokter, berobat saja, jangan takut berobat ke dokter, daripada kita itu berobat dengan promo-promo yang begitu menggiurkan, harganya mahal tapi tidak ada perubahannya. Teman-teman langsung cek aja secara keseluruhan, pengecekan secara keseluruhan untuk cek inilah, cek kondisi badan kita secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya. Bisa di rumah sakit itu bisa teman-teman, supaya tidak kepikiran. Karena kalau kepikiran terus nanti akan susah sembuhnya. Teman-teman dilatih terus. Dilatih terus untuk tetap semangat. Karena nanti insya Allah juga teman-teman itu akan sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Telaten ya teman-teman ya, harus telaten ya. Banyak di video-video saya sudah saya bagikan ya, sensasi apa saja yang saya rasakan, terus bagaimana saya itu menanganinya, itu ada dalam video-video saya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, yakin akan sembuh. Insya Allah kalau teman-teman semangat itu kesembuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kayak dari witet tok.
Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya. Udah satu kotak ke bawah belum. Semangat ya teman-teman ya.